Cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, maka kita harus membaca seluruh paragraf teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan diantaranya, yang pertama yaitu kita membaca dengan seksama seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Langkah berikutnya yaitu tentukan ide pokok setiap paragraf bacaan. Kemudian langkah yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, sekarang coba kalian buka buku tematik halaman 46. Bacalah dan perhatikan paragraf tersebut. Masih ingat bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya, kita harus mencari terlebih dahulu kalimat utamanya. Paragraf yang pertama terdapat 4 kalimat. Nah, dari keempat kalimat tersebut kita tentukan dulu di manakah kalimat utamanya. Paragraf yang pertama, bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki ciri-ciri gabungan dari tumbuhan yang hidup di darat dan di laut. Bakau memiliki akar nafas yang berfungsi menyerap oksigen dari udara. Keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara adaptasi tumbuhan terhadap kondisi yang sedikit oksigennya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kalimat utamanya terdapat pada kalimat yang pertama. Berarti ide pokoknya terdapat di kalimat yang pertama. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas. Di sini di kalimat kedua, tumbuhan ini dianggap unik karena memiliki. Nah, itu berarti menjelaskan daripada kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang ketiga, bakau memiliki akar nafas yang berfungsi. Ini juga termasuk kalimat penjelas, menjelaskan tentang kalimat yang pertama, tentang tumbuhan bakau yang unik. Kemudian kalimat yang keempat, keunikan yang terdapat pada bakau merupakan cara adaptasi tumbuhan. Itu juga termasuk kalimat penjelas, menjelaskan dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat utamanya, pokok dari kalimatnya atau inti kalimatnya itu terdapat di kalimat yang pertama, dan ide pokoknya berarti ada di kalimat yang pertama. Jadi paragraf 1, ide pokoknya yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Selanjutnya yaitu paragraf yang kedua. Nah, sekarang coba kalian tebak, ada berapakah jumlah kalimat dalam paragraf yang kedua? Ya, jumlah kalimatnya ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama, keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Kalimat yang kedua, rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ikut gelombang yang sampai ke pantai. Dari 2 kalimat tersebut kita cari di manakah kalimat utamanya, di manakah ide pokoknya. Apakah di kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Kita cari inti kalimatnya. Keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang sehingga hanya ikut gelombang yang sampai ke pantai. Jadi kalimat utamanya terdapat di kalimat pertama. Berarti ide pokoknya ada di kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua itu merupakan kalimat penjelas. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi. Nah, itu menjelaskan tentang manfaat dari tumbuhan bakau. Berarti ide pokoknya kalimat utamanya yaitu keberadaan bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Ide pokoknya yaitu kita ringkas daripada kalimat utama yang berada di kalimat pertama. Jadi
Ringkasannya yaitu ide pokoknya yaitu manfaat pohon bakau di pesisir pantai. Selanjutnya, kita sudah mencari ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1 sudah kita temukan ide pokoknya. Paragraf yang kedua sudah kita tentukan ide pokoknya. Selanjutnya, kita membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Kesimpulannya yaitu penggabungan dari ide pokok paragraf yang pertama dan juga ide pokok paragraf yang kedua. Jadi, kesimpulan paragraf tersebut yaitu bakau merupakan tumbuhan unik yang terdapat di muara sungai, daerah pasang surut dan pesisir. Manfaat bakau ialah menjaga garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Nah, itulah tadi merupakan contoh cara membuat kesimpulan dari sebuah teks. Sekarang coba kalian buka halaman 47. Kalian baca teks yang berjudul Nama Indonesia. Di situ jumlah paragrafnya terdapat 3 paragraf. Kalian cari, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Paragraf 1 ide pokoknya apa? Paragraf 2 ide pokoknya apa? Paragraf 3 ide pokoknya apa? Kemudian kalau sudah ditentukan ide pokoknya, ditulis di tabel bagian ayo rumuskan tetap di halaman 47. Setelah kalian menentukan ide pokoknya masing-masing paragraf, kemudian kalian buat kesimpulan dari teks tersebut. Ingat, berarti kesimpulannya itu penggabungan dari semua ide pokok paragraf atau penggabungan dari semua ide pokok paragraf 1, paragraf 2, dan juga paragraf 3. Masih ingatkah apa dasar negara Indonesia? Ya, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara saja, tetapi juga sebagai ideologi bangsa dan juga pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kemudian Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Siapa yang masih ingat apa lambang dari masing-masing sila Pancasila? Sila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Di Indonesia terdapat beraneka ragam suku, budaya, dan juga agama. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin kebebasan untuk beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah di Indonesia juga secara resmi mengakui 6 agama, diantaranya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita harus menjaga kerukunan baik antar umat beragama maupun antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, perhatikanlah apa sajakah nilai-nilai pengamalan Pancasila untuk sila yang pertama dan juga kedua yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Nilai pengamalan Pancasila sila pertama yaitu yang pertama,
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Selanjutnya, nilai pengamalan Pancasila sila yang kedua. Nilai yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nilai yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nilai yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Nilai yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nilai yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nilai yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah nilai-nilai pengamalan Pancasila sila yang pertama dan sila yang kedua. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 51. Coba kalian tentukan sila pertama nilai Pancasila yang kalian terapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu sila yang kedua, pengamalan sila Pancasila sila yang kedua. Apa saja yang kalian terapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tuliskanlah kegiatan-kegiatan tersebut yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang pertama dan sila yang kedua. Jadi tugas hari ini yaitu mengerjakan halaman 47 dan 51. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.